Shalom. Horas madihita saluhutna. Seluruh pendeta dan sintua HKBP Jalan Letjen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, "Kupuji kasih setiamu." Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa,
berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis di dalam kitab Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus menyambut tiap orang yang menyesali dosanya. Dia meninggalkan kejahatan dan mau bertobat padanya, serta percaya firman-Nya. Yesus menebus dosanya. Pardosana tarsosol bagi, namun joko hasih tutup. Luhut na Allah menutupi dosa nai mancai burju. Indonesia kon Yesus asa paluang Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa,
Kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hatiku dekat kepadamu, langkah dan hidupku teladan bagiku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anakmu. Salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Firman Tuhan yang menjadi nas epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Kita membacanya secara responsoria. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar,
serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Perubahan ajaib di dalam hidupku sejak Yesus di hatiku. Damai sentosa di hatiku sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Berbahagia bersama dengan Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta Jemaat Minggu tanggal 18 April 2021. 1. Baptisan Kudus. Pada kebaktian minggu ini tanggal 18 April 2021 pukul 10 WIB, gereja kita melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak warga jemaat AKBP Jalan Lejen Suprapto, yaitu kepada yang nama-namanya tercatat dalam warta jemaat minggu ini. Demikian diinformasikan. 2. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 di Medan, Sumatera Utara, Hotna Seremian Boru Tambunan, umur 71 tahun, dari Wik 1. Alamat Jalan Mardani Raya nomor 27 Jakarta Pusat. Jenazah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 di Baruara, Toba Hasundutan. 3. Penerimaan jemaat dalam bimbingan. Terhitung mulai hari Minggu ini, tanggal 18 April 2021, Majelis Gereja kita menerima permohonan
untuk menjadi jemaat dalam bimbingan kepada keluarga Haryanto Napitupulu Mardiana dari WIK 4. Alamat Jalan Rusunda Kota 14B nomor 401 Kemayoran Jakarta Pusat. Selama ini yang bersangkutan menjadi jemaat dalam status RPP. Demikian disampaikan. 4. Pertanyaan WIK. 1. Hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 18 WIB di gereja. Pertanyaan WIK 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 2. Hari Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 18 WIB di gereja. Pertanyaan WIK 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap WIK yang ada dapat mengikuti pertanyaan WIK tersebut. 5. Kegiatan puncak Parahyangan dan Pasca Anak Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan kegiatan puncak Parahyangan dan Pasca Anak Sekolah Minggu secara online melalui channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Suprapto. Adapun acara kegiatan puncak Parahyangan dan Pasca tersebut berupa ibadah online yang akan diikuti oleh anak sekolah minggu gereja kita, sekaligus pengumuman pemenang lomba kegiatan Parahyangan dan Pasca Sekolah Minggu tahun 2021. Demikian diinformasikan. 6. Siasat gereja atau RPP Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Terhitung sejak hari Minggu ini tanggal 18 April 2021, Majelis Gereja kita mengenakan siasat gereja atau RPP Ruhut Parmahanion Pamisangon kepada 1. Riamin Marhanauli Bor Simatupang, alamat Jalan Mardani Raya Gang B nomor 23C Cempaka Putih Barat, dikarenakan telah menikah kembali dan meninggalkan keluarganya. 2. Erwin Perlindungan Situmeang, alamat Jalan Mardani Raya Gang B nomor 23C Cempaka Putih Barat, dikarenakan menikah tanpa sepengetahuan gereja di gereja yang tidak sedogma dengan HKBP. 7. Persembahan ke depan untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pada kebaktian minggu ini tanggal 18 April 2021, gereja kita akan melaksanakan acara pengumpulan persembahan ke depan altar untuk korban bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pengumpulan persembahan ini dilaksanakan sesuai surat penggembalaan Epurus kepada distrik-distrik. Hasil pengumpulan persembahan tersebut akan dikirim melalui distrik 8 DKI Jakarta. Adapun amplop persembahan yang disiapkan oleh gereja dapat diserahkan bersamaan dengan pengumpulan persembahan ke depan setelah khotbah. Demikian disampaikan. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Istimewa rahmat-Mu di dalam
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah untuk kita dalam sukacita memasuki minggu Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani Jahobado tanoon. Tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat yang pertama sampai dengan ayat 5. Mazmur 106 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima dalam perikop puji-pujian atas segala perbuatan Allah. Saya baca untuk kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman yang diucapkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang, bahkan kita, mengeluh karena mawar memiliki duri. Tapi seharusnya kita harus bersyukur karena duri memiliki mawar. Orang yang tertusuk duri mungkin menyesalkan kenapa bunga mawar yang begitu indah harus berduri. Tetapi seandainya duri mawar itu bisa bicara, mungkin duri itu akan bersyukur bahwa ia memiliki mawar yang indah. Dan pasti juga Bapak Ibu, mawar itu akan bersyukur karena ada duri dimilikinya untuk melindunginya ketika ada yang hendak mengganggunya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa memandang dari banyak sisi akan benda yang sama, baik dengan keluhan ataupun bersyukur. Mungkin kita pernah mendengar atau bahkan mengatakan sendiri, saya punya pandangan bahwa dalam hal buruk tidaklah semuanya buruk. Pasti ada hal baik di balik situasi buruk yang sedang kita alami. Maka dengan demikian ajakan untuk selalu bersyukur pun sebenarnya bukan hal yang baru, Bapak Ibu. Kita sudah sering diperhadapkan dengan ajakan ini, baik lewat tulisan, pesan, WA di grup,
Facebook, Twitter, dan tentu saja melalui khotbah atau renungan atau nasihat dan lain sebagainya. Namun pola pikir dan pola hidup untuk selalu bersyukur ini memang bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi posisi kita sedang dalam keadaan sulit atau tekanan. Bahkan boleh saja yang lebih ironis lagi, banyak orang berusaha mencari Tuhan ketika mereka tengah membutuhkan bantuan atau pertolongan. Namun lupa bersyukur saat mereka terberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang memandang bahwa mujizat dari Tuhan hanyalah datang dari hal-hal yang ajaib, yang bombastis. Barangkali seperti orang sakit parah disembuhkan, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, dan bahkan orang mati dibangkitkan. Padahal sesungguhnya ketika kita masih memiliki kesehatan dan kemampuan untuk berjuang di tengah kesulitan, itu pun merupakan mujizat dan berkat yang berasal dari Tuhan. Begitu sulitnya kita mengucap syukur pada saat sulit, sehingga seringkali kita berusaha mengucapkan syukur, namun terbatas hanya pada kata-kata saja, tidak disadarkan dari hati. Oleh sebab itu Alkitab pun banyak mencatat, banyak menuliskan nasihat untuk mengucap syukur dalam segala hal. Salah satunya boleh kita lihat seperti yang tidak asing lagi dalam kitab Mazmur 136 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat ini Bapak Ibu dituliskan berkali-kali dalam kitab Mazmur, yang senada juga dengan khotbah untuk kita pada hari ini. Bahkan juga terdapat dalam kitab Tawarikh dan Yeremia. Dengan demikian kita bisa meyakini bahwa Tuhan menyadari benar sulitnya berada dalam sebuah situasi berat, sehingga Dia merasa perlu untuk mengingatkan kita berkali-kali bahwa kasih setianya bagi kita berlaku untuk selama-lamanya. Bukankah itu patut kita syukuri? Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, jika kita bercermin pada Alkitab, terdapat banyak tokoh di sana yang tetap mampu memandang lewat iman ketika masalah menghadang mereka. Lihatlah Ayub yang memuji-muji Tuhan meski mengalami begitu beratnya penderitaan yang silih berganti. Boleh kita baca dalam Ayub 1 ayat yang 20 sampai dengan 22. Selanjutnya boleh juga kita lihat Daud yang pada suatu ketika dia dikejar-kejar, bahkan hendak dibunuh oleh Saul dan terjebak di dalam gua. Seseorang yang sedang terhimpit, terhempas, apakah yang diperbuat oleh Daud? Dia malah memuji-muji Tuhan dan bermazmur,
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Inilah Bapak Ibu puji-pujian Daud kepada Tuhan Allah, padahal ketika dia terhimpit, terhempas, justru dia dapat bersyukur. Mazmur 57 ayat 1 sampai 12. Lalu apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas di tengah pasungan di dalam penjara terbelenggu? Mereka bukannya menyesali keadaan, namun malah berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah dengan lantang, hingga semua orang di dalam penjara itu mendengarkan. Apakah yang terjadi, Bapak Ibu? Melalui pujian yang lantang itu, melalui doa yang teguh dan kokoh itu, seketika itu terjadilah gempa bumi sehingga semua pintu dan belenggu terbuka membebaskan mereka. Bukan itu saja, namun terjadi pertobatan pada diri kepala penjara dan keluarganya. Hal ini Bapak Ibu boleh kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat 40. Marilah kita lihat bukti kasih setia Tuhan. Dia tetap menyertai dalam segala hal. Tidak ada yang harus kita takutkan. Yang harus kita lakukan adalah tetap bersyukur, melantunkan puji-pujian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang diberikan Tuhan pada kita sebenarnya adalah baik. Meski ketika pada saat ini terlihat seolah-olah sulit untuk dilalui, Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Karena itulah dalam kondisi sulit sekalipun kita pantas mengucap syukur. Rasul Paulus pun menyadari berbagai pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab di masa lampau. Ia pun berulang kali menyatakan bahwa dirinya dipenuhi ucapan syukur mesti sedang dalam penderitaan berat. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. 2 Timotius 1 ayat 3. Dunia ini boleh gonjang-ganjing, namun kita harus tetap tegar dan percaya pada Tuhan lewat berbagai pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kita. Dia ingin kita tampil sebagai terang, seperti lentera di tengah kegelapan. Sebuah posisi yang tidak akan mampu kita jalani jika kita sendiri goyah imannya. Allah ingin kita tampil sebagai terang, seperti lentera di tengah kegelapan. Sebuah posisi yang tidak akan mampu kita jalani ketika kita sendiri goyah imannya.
Jika kita percaya bahwa Tuhan setia mengasihi kita dan tidak ada satupun dari janjinya yang Dia ingkari, mengucap syukurlah sekarang juga. Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Bahkan setiap helai rambut di kepala kita pun dihitungnya. Itulah buktinya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita. Tak satu jengkal langkah kita pun dibiarkannya kita jalan sendiri. Matius 10 ayat 30. Dia juga bahkan telah melukiskan kita dalam telapak tangannya, dan kita selalu ada di ruang matanya. Dia telah melukiskan kita dalam telapak tangannya, dan kita selalu ada di ruang matanya. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Itulah bukti pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Itulah bukti kasih setia Tuhan yang tanpa batas itu. Yesaya 49 ayat 16. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Karena itu, pandanglah setangkai mawar dengan pola pandangan baru. Jangan bersungut-sungut melihat durinya, tetapi bersyukurlah bahwa duri yang tajam itu memiliki mawar yang sungguh amat indah. Di mana Bapak Ibu, kita semua pasti senang, merasa bahagia melihat bunga mawar. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu, bunga mawar itu juga disimbolkan sebagai lambang percintaan atau cinta kasih. Padahal tadi dia memiliki duri yang barangkali tidak kita sukai, tidak kita senangi. Tetapi di antara duri itu ada yang kita justru membuat senang, membuat bahagia. Di antara duri itu ada mawar yang sungguh indah. Di antara penderitaan, di antara kesukaran itu ada hikmah yang luar biasa. Ada berkat yang tersembunyi Bapak Ibu. Berkat yang tersembunyi itu hanya boleh kita lihat dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh syukur. Tetapi berkat itu akan tetap tersembunyi, berkat itu akan tetap terselubung ketika di hati kita hanya ada sungut-sungut. Bersyukurlah, bergembiralah, bersukacitalah. Biar sekalipun di tengah-tengah keburukan, biar sekalipun di tengah-tengah kesulitan, ada berkat yang luar biasa di sana. Amin. Amin Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Namun Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Peribahasa ini berarti kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tentu kita tidak suka diperlakukan demikian oleh orang lain yang sudah kita tolong. Sekalipun kita tidak mengharapkan imbalan, tetapi kita juga tidak ingin kejahatan sebagai balasan. Namun, sadarkah kita bahwa seringkali hal seperti inilah yang kita lakukan kepada Allah? Pemeliharaannya kita balas justru dengan pemberontakan. Dalam Mazmur ini kita melihat bahwa pemazmur sedang menaikkan pujian kepada Allah karena kasih setianya yang besar. Dalam pujiannya pemazmur menceritakan tentang pengalaman bangsa Israel ditolong oleh Tuhan.
Meskipun pada waktu itu umat Tuhan memberontak, Tuhan tetap mengasihani dan menyelamatkan umatnya dari musuh-musuh mereka. Boleh kita baca Bapak Ibu pada ayat 6 sampai dengan ayat 11. Sekalipun mereka berkali-kali berpaling dari Tuhan, Ia tetap menyelamatkan, bahkan memelihara kehidupan mereka. Namun, kebaikan Tuhan Allah dibalas dengan ketidaksetiaan umatnya, bagaikan air susu dibalas dengan air tuba. Mengapa Tuhan tetap mengasihi dan menyelamatkan umatnya? Karena Ia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Kasih setianya begitu besar, melebihi langit. Kasih setianya memenuhi bumi ini. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak terpengaruh oleh perbuatan manusia. Allah berbuat seperti itu karena didorong oleh kebaikan dan kemurahan hatinya, bukan didasarkan pada perbuatan baik umatnya. Hanya karena kasih dan kesetiaannya, umat atau kita semua diselamatkan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa mengenal dan percaya kepadanya. Kasih setianya besar dan anugerahnya menyelamatkan kita. Sekarang ini kita ada. Bagaimana kita ada? Bukan karena kebaikan kita. Keselamatan dan pemeliharaan Tuhan atas kita semata-mata karena anugerahnya atas kita karena kebaikannya. Lalu, respon apa yang bisa kita berikan atas anugerah Allah itu? Bagaimana kita merespon kasih setia Tuhan yang memenuhi kehidupan kita itu? Yaitu hidup dalam kasih setia Tuhan yang pertama. Selalu bersyukur sebagaimana pemazmur tetap senantiasa bersyukur dalam kehidupannya. Justru ungkapan syukurnya banyak terdapat ketika dia dalam penderitaan yang berat. Kedua, tetap setia kepadanya karena Tuhan Allah telah terlebih dahulu membuktikan kasih setianya kepada kita. Ketiga, senantiasa melakukan firman Tuhan yang merupakan kehendaknya atas hidup kita. Tampillah bagaikan mawar yang memberikan keindahan, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan kegembiraan bagi setiap orang yang memandang ataupun melihatnya. Tampillah seperti bunga mawar sebagai simbol, sebagai lambang dari cinta kasih, percintaan, kasih sayang. Itulah Bapak Ibu respon kita untuk bersyukur atas kasih setia Tuhan yang memenuhi seluruh bumi ini, atas kasih setia Tuhan yang memenuhi setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan memberkati setiap kehidupan kami, dan yang memampukan kami untuk berjuang sekalipun di tengah-tengah kesulitan dan badai kehidupan. Hanya oleh karena Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan kami. Apabila kami sendiri tidak akan sanggup karena kami lemah. Oleh karena itu Tuhan,
Sekalipun ketika Engkau melimpahkan kasih dan kesetiaan-Mu kepada kami, kami sering justru tidak setia, justru memberontak, justru memilukan hati Tuhan. Engkau tetap mengasihani kami. Engkau tetap justru menolong kami. Engkau tetap menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah melalui firman-Mu hari ini, kami anak-anak-Mu semakin disadarkan menjadi anak-anak yang penuh syukur dan puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berangkatkanlah kami menjalani hari kehidupan ini untuk meneladani kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang membuat kami bersuka cita dan berbahagia. Biarlah kami tampil sebagai terang, biarlah kami tampil sebagai lentera di tengah-tengah kegelapan, karena itulah yang Engkau kehendaki daripada kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kami selalu tampil bagaikan mawar yang menyuguhkan keindahan, sehingga setiap orang yang melihat dan memandang bersuka cita, berbahagia dan bersyukur. Sekalipun terkadang duri yang kami hadapi dalam kehidupan ini, biarlah kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami akan mampu melihat berkat-berkat-Mu yang terselubung, yang tersembunyi di balik duri itu. Oleh karena itu ya Bapa, pakailah kami juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menunjukkan rasa syukur dalam kehidupan ini, walaupun di tengah berbagai badai kehidupan yang sulit. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan untuk menghantarkan kita menyerahkan persembahan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan ku perlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan. Padamu rohai, tunda
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah online kita pada Minggu Misericordias Domini telah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada kita kesehatan dan umur yang panjang, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan dalam setiap gerak kehidupan kita. Oleh karena itu, baiklah, dengan berkat Tuhan kita akan dipertemukan kembali pada ibadah-ibadah yang selanjutnya. Terimalah salam kami dari semua majelis dan pendeta HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Salam sehat. Horas. Tuhan memberkati kita.